Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok B3 ingin menyampaikan PPT kelompok kami yang berjudul Bahaya dan Pencegahan Penyakit Influenza. Nama kelompok Aditya Irgi Fahrezi, Richa Nur Afifah Erdianti, Salsabila Septia Restu Aji, Fatin Susana, Fisabila Anisatul Jannah, Khairul Taufan, Isnaini Ni'matul Iliyin, Kastari Ananda Putri, Afina Rusdian Rahmani, Fitri Akbar Fauziyah, Rini Nur Aini Kadir, Intan Puspita Nurrahma, Adelia Putri Fauziyah, Nesi Puspita Sari. Influenza. Pengertian influenza A adalah bagian dari jenis virus influenza tipe A. Burung-burung liar adalah tempat tinggal alami dari virus ini, maka dinamakan flu burung atau avian influenza. Virus ini beredar di antara burung-burung di seluruh dunia. Virus ini sangat mudah berjangkit dan dapat menjadi sangat mematikan bagi mereka, terutama pada unggas, jinak misalnya ayam. Selanjutnya. Penyebarannya, burung-burung yang terinfeksi penyebaran virusnya di air liur, cairan saluran pernafasan, dan kotorannya. Virus flu burung menyebar di antara burung-burung yang rentan saat mereka terkena kotoran yang telah terkontaminasi. Sebagian besar kasus infeksi H5N1 pada manusia disebabkan oleh kontak dengan unggas yang telah terinfeksi atau lingkungan yang telah terkontaminasi. Yang terinfeksi, virus ini tidak menulari manusia pada khususnya. Namun pada tahun 1971, kejadian pertama penularan langsung virus influenza A atau H5N1 dari burung ke manusia di Hong Kong, menyebabkan sakit pernafasan yang parah pada 18 orang. 6 diantaranya meninggal. Sejak saat itu terdapat kejadian penularan H5N1 pada manusia. Namun sejauh ini virus H5N1 tidak bisa menular dari manusia ke manusia. Tanggal 17 Oktober 2007, Indonesia telah melaporkan 109 kasus flu burung H5N1 pada manusia. 88 diantaranya mematikan, 3 kasus mematikan dilaporkan telah terjadi di Bali sejak bulan Agustus. Gejala klinis yang sering ditemukan pada unggas yang berinfeksi flu burung antara lain. 1. Jengger dan pial membengkak dengan warna kebiruan perdarahan merata pada kaki yang berupa bintik-bintik merah atau ada sering disebut juga kaki kerokan. Adanya cairan pada mata dan hidung atau gangguan pernapasan. Keluar cairan eksudat jernih hingga kental dari rongga mulut, diare, haus berlebihan, cengkang, telur lembek, tingkat kematian sangat tinggi, mendekati 100%.
atau kematian dalam waktu 2 hari, maksimal 1 minggu. Next. Media penyebaran dan penularan dapat melalui kotoran unggas, sarana transportasi ternak, peralatan kandang yang tercemar, pakan dan minuman unggas yang tercemar, pekerja di peternakan burung. Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan, yaitu mencegah kontak antara hewan peka dengan virus A, menghentikan produksi virus A oleh unggas tertular, menghilangkan virus A dengan dekontaminasi atau disinfeksi, meningkatkan resistensi, pengebalan dengan vaksinasi, menghilangkan sumber penularan virus, peningkatan kesadaran masyarakat, public awareness. Maaf ya guys, salah. Diagnosis laboratorium. Penderita yang terinfeksi H5N1 pada umumnya dilakukan pemeriksaan spesimen klinik swab berupa swab tenggorokan dan cairan nasal. Untuk uji konfirmasi terhadap infeksi virus H5N1 harus dilakukan pemeriksaan dengan cara mengisolasi virus, deteksi genom H5N1 dengan metode polymer chain reaction atau PCR menggunakan sepasang primer spesifik. Tes imunofluorescence terhadap gen menggunakan monoklonal antibodi terhadap H5. Pemeriksaan adanya peningkatan titer antibodi terhadap H5N1, pemeriksaan dengan metode Western blotting terhadap H5 spesifik, Beagle JH et al. 2005 WHO 2005. Untuk diagnosis pasti salah satu atau beberapa dari uji konfirmasi tersebut di atas harus dinyatakan positif. Pengobatan, terdapat 4 jenis obat antiviral untuk pengobatan ataupun pencegahan terhadap influenza, yaitu A. Amantadin, rimantadin, zanamivir, oseltamivir atau Tamiflu. Mekanisme kerja amantadin dan rimantadin adalah menghambat replikasi virus. Namun demikian, kedua obat ini sudah tidak mempan lagi untuk membunuh virus H5N1 yang saat ini beredar luas. Beagle JH et al. 2005. B. Zanamivir dan oseltamivir merupakan inhibitor neuraminidase. Sebagaimana kita ketahui bahwa neuraminidase ini diperlukan oleh virus H5N1 untuk lepas dari sel hospes pada fase budding sehingga membentuk virion yang infektif. Bila neuraminidase ini dihambat oleh oseltamivir atau zanamivir, maka replikasi virus tersebut dapat dihentikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan selebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.